Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Toke di Education. Di sini, ini adalah materi kedua dari seri persiapan menuju perguruan tinggi. Di materi kali ini, kita akan mempelajari tentang kenali diri atau proses pengenalan diri. Di awal kelas ini, saya akan mengutip salah satu kutipan dari seorang filsuf Yunani kuno yang bernama Socrates. Dia mengatakan bahwa hidup yang tidak ditelaah tidak layak untuk dijalani. Sebegitu pentingnya untuk mengenali diri sendiri, karena proses mengenali diri sendiri adalah pondasi awal untuk melakukan setiap sesuatu, karena yang akan menjalani kehidupan kita adalah diri kita sendiri dan memahami setiap kontrol atas apa yang akan kita lakukan. Dalam konsep yang sama yang akan dibahas di dalam konsep proaktif di dalam karya di dalam buku Seven Habits of Highly Effective People karya Stephen Covey. Jadi di dalam bukunya itu Stephen Covey membuat 7 kebiasaan atau menguraikan 7 kebiasaan yang akan membuat kita menjadi lebih efektif dari kebanyakan orang. Ini adalah seri bukunya kalau tidak salah 1983 pertama kali dibuat, dan sekarang mungkin sudah diperbarui menjadi 8 kebiasaan. Saya lupa untuk membaca lagi pada seri selanjutnya, seri lanjutannya itu. Nah, pada konsep proaktif, saya mengartikannya sebagai kita sendirilah yang menentukan atau merespon atas apa yang orang lain tangkapkan terhadap diri kita. Mengapa proses mengenalan diri ini menjadi hal yang sangat penting? Karena ini juga bertujuan untuk lebih mengenal kepribadian, mengetahui apa yang kita sukai dan yang tidak kita sukai, dan lebih mengetahui tentang kekuatan diri yang bisa dikeluarkan saat menghadapi masalah atau saat kita sedang rentan. Dengan mengenal ini, kita akan lebih mudah dalam memahami diri sendiri dan terlepas dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Dalam kondisi yang sama, kita tidak akan mampu atau tidak mampu untuk mengontrol apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Itulah juga yang dimaksud Covey dalam bukunya ini sebagai sebuah konsep lingkaran pengaruh dan lingkaran kepedulian. Memahami lingkaran pengaruh akan membuat kita lebih bahagia, lebih bersyukur, dan fokus menjalani apa yang kita ingin gapai. Hidup ini bukanlah kompetisi yang harus menunjukkan kepada orang lain apa yang menurut di dalam masyarakat itu adalah pencapaian yang harus dicapai oleh setiap orang. Karena kita tidak bisa untuk mengeneralisir atau mensamaratakan setiap orang, karena setiap orang itu memiliki pandangan yang akan terus impian dan tujuan yang berbeda-beda. Nah, kita harus keluar dari pandangan yang akan terus mengikat kita ini di dalam sebuah lingkaran setan, karena jika tidak, kita akan terus depresi dan memiliki emosi yang tidak stabil. Nah, mengenali diri sendiri akan mengeluarkan kita dalam kondisi yang rentan ini, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Buat teman-teman yang ingin membaca buku ini, kalian bisa menghubungi kontak yang tertera di deskripsi di kolom deskripsi. Saya akan mengirimkan PDF atau buku digitalnya jika kalian ingin membaca, atau jika kalian ingin membelinya secara fisik, kalian bisa membelinya di toko buku. Ini sudah tersedia di dalam bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih tujuan kita hidup? Apa yang paling membuat kita bahagia? Kita harus jujur pada diri sendiri dan menerima semua karakter di dalam diri kita. Entah itu baik atau itu buruk.
Kemudian karakter-karakter apa yang ada di dalam diri kita ini yang paling tidak kita sukai atau yang ingin kita rubah untuk mengejar apa yang apa yang menjadi tujuan dan kebahagiaan yang ingin kita capai sebelumnya. Berhenti sejenak dan memikirkan ini tidaklah salah dan justru akan memperkuat pondasi kehidupan kita. Kalau teman-teman pernah menonton video 1% yang berjudul pengenalan diri atau judulnya yang seperti itu, saya lupa. Nah, di dalamnya itu terdapat 5 komponen atau 5 unsur yang harus kita perhatikan ketika dalam proses pengenalan diri, yaitu kepribadian, kelebihan dan kekurangan, nilai diri yang dianut, tubuh, dan tujuan. Nah, kepribadian ini untuk mengetahui karakter kita dan membaca karakter orang lain, karena ini penting untuk kehidupan sosial kita, dimana nanti di kehidupan kuliah, di kehidupan sosial, di kehidupan kerja, dan lain-lain. Memahami karakter-karakter setiap orang akan membuat kita lebih mudah dalam bersosialisasi. Di samping itu, kita juga bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Nah, kelebihan dan kekurangan ini untuk melihat kita itu lemahnya di mana, kekuatannya di mana, agar kita bisa berkembang lagi untuk mengembangkan diri kita menjadi lebih baik lagi. Begitupun dengan konsep-konsep nilai diri yang dianut. Kemudian di selanjutnya itu ada tubuh. Nah, tubuh ini adalah wadah atau yang menggerakkan segala aktivitas kita sehari-hari. Kita bergerak atau melakukan segala hal itu memakai tubuh kita ini. Jadi sangat penting untuk kita merawat dan menjaga tubuh kita ini agar kita bisa tetap produktif, agar kita bisa tetap menjalankan aktivitas seperti yang biasanya, melakukan yang terbaik dan mengejar cita-cita kita. Nah, yang terakhir itu ada tujuan. Nah, di tujuan ini penting bagi kita untuk memiliki tujuan cita-cita agar kita lebih terarah ke depannya. Jadi kita tidak hanya ikut arus dan kita akan memiliki tujuan yang lebih spesifik, yang dimana cita-cita itu rasional untuk dikejar. Kedepannya kita juga akan membahas tentang ini secara lebih mendalam. Kemudian di education sendiri itu akan mengadakan 4 tes pengenalan diri, yaitu tes kepribadian, tes minat dan bakat, tes gaya belajar, dan tes nilai diri atau personal value. Nah, konsep mengenali diri ini kadang kita sebut juga sebagai self-awareness atau kesadaran diri. Dalam hal persiapan untuk menuju perguruan tinggi, saya memuatnya dalam 4 tes ini. Walau kebanyakan orang menganggap ini sebagai sebuah mitos, kita bisa menjadikan ini sebagai placebo untuk menyembuhkan diri kita dari tekanan mental dan mulai mencintai diri sendiri dengan semua kelebihan dan kekurangan kita. Sebenarnya tes-tes ini tidaklah paten sebagai sebuah rujukan, karena setiap orang itu bisa berubah-ubah. Tes kepribadiannya juga bisa ia rubah, minat dan bakatnya juga bisa ia kembangkan, apalagi gaya belajarnya juga yang bisa menyesuaikan jika dilatih secara terus-menerus. Begitupun dengan nilai-nilai diri. Jika teman-teman mau untuk mengikuti tes ini, kalian bisa menghubungi kontak yang tertera pada kolom deskripsi. Akhir kata, di pertemuan kali ini saya akan mengucapkan
Temukan diri kalian yang sebenarnya dan mulailah berubah menjadi lebih baik dari sekarang. Bukan untuk menyenangkan orang lain, tetapi berikan kebahagiaan untuk diri kalian sendiri. Jika kalian punya pertanyaan atau ingin mengikuti kelas, silahkan hubungi kontak yang ada di kolom deskripsi. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di materi berikutnya. Bye bye.